Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjuti materi kita, yaitu tentang pemangkatan bilangan bentuk akar. Jadi belajar pemangkatan bilangan bentuk akar, ini bentuk akar ini akan kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi caranya, A pangkat M dari akar N. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Cara penulisannya itu adalah A pangkat M per N. Jadi M ini merupakan pembilang, sedangkan N itu adalah penyebut. Bagaimana kalau A pangkat N, akar N, cara penulisan ke pangkat itu adalah A pangkat N per N, di mana A pangkat N per N itu sama halnya dengan A pangkat 1. A pangkat 1 itu artinya adalah A. Jadi apabila pangkat dengan akar sama-sama N, maka A adalah keluar dari akar. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, ubahlah ke pangkat atau sebaliknya. Jadi kalau akar Y kita ubah ke dalam bentuk pangkat, cara penulisannya adalah Y pangkat, ini adalah pangkat 1. Sedangkan kalau tidak ada penulisan dalam akar, berarti ini adalah 2. Jadi cara penulisan akar Y ke dalam bentuk pangkat itu adalah Y pangkat 1 per 2. Bagaimana yang B? B, akar P pangkat 3 dari 5, cara penulisan ke bentuk pangkat itu adalah P pangkat 3 per 5. Jelas? Kita lanjut contoh yang C. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Maka cara penulisannya X pangkat 5 per 3 Y pangkat 6 per 3. Sampai sini jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut contoh yang D. Contoh yang D, di sini bentuk perpangkatan, artinya perpangkatan ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi cara mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar itu adalah akar P pangkat 2. Ini akarnya adalah 3. Bagaimana yang E? Yang E, X pangkat 2 per 5, Y pangkat 1 per 5, Z pangkat 7 per 5. Kalau kita lihat di sini, penyebutnya sama-sama 5. Jadi cara penulisan bentuk akar X pangkat 2, Y pangkat 1, untuk pangkat 1 itu tidak perlu kita tulis. Kemudian lanjut Z pangkat 7. Sedangkan yang di dalam akar penyebutnya sama-sama 5, berarti di sini adalah 5. Jelas? Kemudian kita lihat contoh yang F. Bagaimana kalau pangkatnya yang negatif? Kita kembali ke materi yang terdahulu bahwa kalau pangkatnya negatif, kita ubah dulu ke dalam pangkat positif. Cara pengubah ke pangkat positif 1 per A pangkat 3 per 2 B pangkat 5 per 2. Baru kita ubah ke dalam bentuk akar. Bentuk akar berarti 1 per A pangkat 3 B pangkat 5. Penyebutnya sudah sama-sama 2, berarti akar ini adalah akar 2. Karena akar 2 itu tidak perlu kita tulis. Sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, kalau jelas kita lihat contoh 2.
Contoh 2, sederhanakan bentuk akar berikut ini. Akar 8. Akar 8 ini harus kita bongkar. Kita cari salah satu bilangannya yang akarnya bisa keluar. Jadi kalau akar 8 sama halnya dengan 4 kali 2. Dimana akar dari 4 itu adalah 2. Jadi penulisannya 2. Akar 2 tetap akar 2. Gas. Lanjut contoh yang B. Contoh yang B akar 27. Di mana akar 27 itu adalah 9 kali 3. Akar 9 ini adalah 3. Maka hasilnya 3 akar 3. Jelas? Oke, kita lanjut contoh yang C. Contoh yang C, 48 dari akar 3. Maka 48 yang harus kita bongkar. Di mana 48 ini boleh 12 kali 4, boleh 16 kali 3. Nah, 16 ini kita bongkar. Di mana 16 ini sama halnya dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kemudian lihat, karena di sini akarnya 3, maka 2 ini kita ambil 3. Penulisan akarnya menjadi 3, berarti ini 2 pangkat 3. Tuh 2, 3. Tinggal kita tulis 2 kali 3. Kemudian kita lanjut, akar dengan pangkat sama. Karena akar dengan pangkatnya sama, maka 2 keluar dari akar. 2. Jadi tinggal ini 2 kali 3 adalah 6. Inilah hasilnya. Paham? Lanjut. Kita lanjut contoh yang F. Contoh yang F, akar 75. X pangkat 4, Y pangkat 6, Z pangkat 7. Kita bongkar 75, di mana 75 itu sama halnya dengan 25 kali 3. Perpangkatan ini, karena di sini 2, jadi perpangkatan ini diupayakan harus kelipatan 2. Jadi ini tetap X pangkat 4 karena sudah kelipatan 2, Y pangkat 6. Kemudian Z. Z di sini pangkat 7. Jadi kalau pangkat 7 kita ubah ke dalam kelipatan 2, maka Z pangkat 7 itu sama dengan Z pangkat 6 dikali dengan Z. Ini sama dengan Z pangkat 1. Karena Z pangkat 6 dikali Z pangkat 1 itu sama halnya Z pangkat 6 tambah 1 berarti Z pangkat 7. Maka akar dari 25 adalah 5. X pangkat 4 dibagi 2, 2. Y pangkat 6 dibagi 2, 3. Z pangkat 6 dibagi 2, 3. Maka hasil akhir dalam akar yang belum kita tulis itu adalah 3 dikali Z. Inilah hasilnya. Lanjut nak, kita yang E. Yang E di situ ada angka 81, artinya 81 kita bongkar. 81 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya, materi yang terdahulu. Kemudian karena akar 3 berarti pangkat di sini harus kelipatan 3. Jadi itu P pangkat 6 kelipatan 3. Kemudian Q. Q di sini pangkat 4. Di mana 4 ini sama halnya dengan Q pangkat 3 dikali Q pangkat 1. Jadi 3 tambah 1 adalah 4. Lanjut, R pangkat 9 tetap karena kelipatan 3. Ini 3 nak ya. Terus lanjut, di sini 3. Artinya angka 3 kita ambil sebanyak 3. Jadi penulisannya 3 pangkat 1, 2, 3. 3 pangkat 3 dikali 3, P pangkat 6, Q
Q pangkat 3 dikali Q kali R pangkat 9. Maka sudah sama, maka 3 keluar. P pangkat 6 bagi 3, 2. Q pangkat 3 bagi 3, 1. Ya. R pangkat 9 bagi 3, 3. Maka yang tidak bisa keluar dari akar itu adalah 3 dengan Q. Berarti 3 kali Q. Selesai. Oke, kita lihat contoh terakhir. Contoh terakhir, 150 kita bongkar, sama halnya dengan 15 kali 10. Karena di sini 2, pangkatnya harus kelipatan 2. Jadi X pangkat 2, Y pangkat 4, Z pangkat, di sini pangkat 5. Untuk kelipatan 2 berarti Z pangkat 4 dikali dengan Z pangkat 1. 4 tambah 1 adalah 5. 15 dengan 10 masing-masing kita bongkar. 15 ini 3 kali 5. 10, 5 kali 2. Kemudian yang lain kita tulis X pangkat 2, Y pangkat 4, Z pangkat 4, Z pangkat 1. Kemudian karena ini 2, 5-nya ada 2, maka penulisannya 5 pangkat 2 kali 3 kali 2 X pangkat 2 Y pangkat 4 Z pangkat 4 dikali Z. Lanjut, ini 2 dalam akar 2, 2 dengan 2 berarti 5 keluar dari akar. X sama, ini 2 berarti X keluar dari akar. Y pangkat 4 dibagi dengan 2, 2. Z pangkat 4 dibagi 2, 2. Maka yang tidak bisa keluar dari akar itu adalah 3 kali 2, 6 kali Z. Inilah hasilnya. Jelas anak-anak? Inilah materi dan contoh soal tentang pemangkatan bilangan bentuk akar. Kalian pahami, kemudian kerjakan latihan yang Ibu perintahkan. Sampai di sini penjelasan Ibu akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.